Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita ketemu kembali untuk kesempatan pagi ini dalam keadaan sehat ya. Tidak ada sesuatu mungkin ya, karena memang sekarang sedang merebak virus corona. Saya selalu mengingatkan untuk agar selalu rajin cuci tangan ya, lebih baik di rumah untuk menjaga kesehatan bersama. Oke, baik. Nah, untuk pagi ini kita akan berdiskusi untuk mata kuliah manajemen perubahan ya. Kita akan menyampaikan ya materi tentang learning organization ya. Ini oke. Jadi kalau kita minggu lalu sudah menjelaskan berdiskusi tentang knowledge management, nah sekarang kita berbicara tentang learning organization. Nah, ada hubungan secara langsung ya tentunya antara knowledge management dengan learning organization. Nah, untuk lebih lanjut kita bisa simak apa itu sih learning organization. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke definisi daripada learning organization, di sini juga ada istilah lain yaitu organisasi learning. Jadi di sini organisasi yang memiliki kemampuan untuk selalu memperbaiki kinerja secara berkelanjutan dan siklikal. Karena anggota organisasi ini memiliki komitmen dan kompetensi individu yang mampu belajar dan berbagi pengetahuan pada tingkat superficial dan substansial. Jadi itu organization learning. Kemudian kata kiasan yang menggambarkan suatu organisasi sebagai sebuah sistem yang terintegrasi dan senantiasa selalu berubah. Ini karena individu-individu organisasi, anggota organisasi tersebut mengalami proses pembelajaran yang dilandasi oleh budaya kerja. Proses belajar individual terjadi jika ya, anggota daripada organisasi mengalami proses pemahaman terhadap konsep-konsep baru, know way, yang dilanjutkan dengan meningkatnya kemampuan dan pengalaman untuk merealisasikan konsep tersebut, ya, know-how, sehingga terjadi perubahan atau perbaikan nilai tambah bagi organisasi. Jadi saya sudah menyampaikan ya bahwasanya memang sekarang organisasi itu memiliki pandangan tentang pengetahuan ya, bahwasanya memang organisasi ini memang memiliki pengetahuan yang mana pengetahuan ini jika dikelola dengan baik itu akan memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi itu sendiri. Nah, di mana pengetahuan yang ada di dalam organisasi itu sebetulnya bukan organisasinya yang punya pengetahuan, tetapi di sini adalah para anggota organisasi. Jadi katakanlah misalkan ada suatu perusahaan, kemudian Mbak Intan sebagai anggota organisasi di situ, kemudian Anda Mbak Agus menjadi anggota organisasi. Nah, pengetahuan yang dimiliki oleh organisasi ini memang merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Yaitu Mbak Intan punya pengetahuan sendiri, Mbak Agus punya pengetahuan sendiri. Nah, itulah ya pengetahuan yang memang dimiliki oleh anggota organisasi dan ini merupakan pengetahuan organisasi. Nah, jadi di sini daripada konsep organisasi learning ini adalah bagaimana organisasi ini memiliki kemampuan untuk selalu memperbaiki ya secara berkelanjutan. Nah ini. Nah, proses perbaikan yang dilakukan oleh oleh organisasi itu memang berasal dari anggota-anggota organisasi. Di mana anggota organisasi itu mau belajar, mau mengupdate pengetahuan ya. Karena kita tahu bahwasanya lingkungan organisasi itu mengalami perubahan yang sangat cepat. Seperti contoh kalau kita bicara tentang kaitannya dengan teknologi informasi. Bagaimana teknologi informasi untuk saat ini mengalami perubahan yang sangat cepat sekali. Nah, sehingga
di sini harus ada satu tuntutan, ya, kewajiban bagi anggota-anggota organisasi itu mau melakukan perubahan-perubahan dalam artian mengupdate pengetahuan yang dimiliki secara personal. Nah ini, jadi tidak apatis atau mungkin di sini statis, tidak mau tahu, tidak. Tetapi harus ada respon atas perubahan tersebut sehingga mereka bisa beradaptasi dengan perubahan, di mana di sini adalah anggota-anggota organisasi, kemudian di situ akan menghasilkan pengetahuan dari setiap individu. Dan pengetahuan inilah yang menjadi semangat yang ada di dalam organisasi ini, sehingga nanti organisasi ini juga memiliki pengetahuan yang baik. Nah, oke. Nah ini sehingga terjadi perubahan atau perbaikan untuk nilai tambah organisasi. Jadi ketika para anggota organisasi ini mau mengupdate pengetahuan, maka di situ nanti akan memberikan nilai tambah bagi organisasi itu sendiri. Nah, suatu organisasi ini, suatu perusahaan atau organisasi yang menyadari pentingnya pelatihan dan pengembangan terkait dengan kinerja berkelanjutan, mau mengambil tindakan yang tepat. Nah, ini jadi tentunya di sini memang organisasi atau perusahaan ini bisa memfasilitasi, ya, terkait dengan perkembangan, ya, pengetahuan yang dimiliki oleh setiap anggota organisasi. Karena bagaimanapun juga pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh anggota organisasi itu tentunya memberikan kontribusi secara langsung terhadap pengetahuan, perkembangan pengetahuan yang dimiliki oleh organisasi itu sendiri. Jadi kalau misalkan saja di sini organisasi memberikan pelatihan-pelatihan kepada anggota organisasi, tujuannya apa? Di sini agar supaya para anggota organisasi memiliki skill, memiliki keahlian, atau mungkin dalam konteks pengembangan sumber daya manusia. Nah ini juga tujuannya tidak lain adalah pengetahuan anggota organisasi itu bisa terupdate, ya, terupdate sehingga di situ nanti akan berdampak pada pengetahuan yang dimiliki oleh anggota oleh organisasi itu sendiri. Nah, ini organisasi ini tentunya bisa memfasilitasi, tetapi juga karena tidak semua organisasi memang bisa dikatakan memiliki kemampuan secara finansial, ya, untuk melakukan pelatihan dan pengembangan kepada setiap anggota organisasi, maka di sini tentunya di dalam proses update pengetahuan ini juga harus ditandasi oleh kesadaran setiap individu untuk mau melakukan perubahan atas pengetahuan yang dimiliki oleh setiap anggota organisasi. Dan ini tentunya sangat penting. Oke. Nah, kita masuk ke learning organisasi dan organisasi learning, ya. Jadi kalau tadi di sini kita melihat temanya adalah learning organisasi. Jadi di sini ada pembelajaran organisasi, tadi di depan sudah kita sampaikan sedikit konsep tentang organisasi learning. Ini merupakan suatu konsep yang digunakan untuk menggambarkan tipe-tipe aktivitas yang terdapat di dalam organisasi pada waktu pembelajaran organisasi mengacu pada keadaan di dalam maupun di luar organisasi. Nah, ini. Jadi ini adalah sebuah konsep kalau untuk OL atau organisasi learning. Nah, sedangkan kalau untuk LO atau organisasi pembelajaran atau learning organisasi, ini adalah kemampuan organisasi dalam menciptakan, mengakuisisi, dan mentransfer pengetahuan serta perilaku-perilakunya dalam menyongsong pengetahuan dan wawasan baru. Nah ini yang perlu Anda garis bawahi, bahwasanya memang dari dua istilah ini ada kemiripan, ya. Organisasi learning organization ini adalah kemampuan. Jadi perusahaan memiliki kemampuan, ya, di dalam menciptakan, mengakuisisi, mentransfer pengetahuan serta perilaku-perilaku di dalam menyongsong pengetahuan dan wawasan baru. Jadi kemampuan di sini tentunya juga berkaitan dengan budaya organisasi, kemudian sumber daya keuangan yang dimiliki, sumber daya manusia yang ada. Nah, sehingga di sini menghasilkan satu kekuatan, ya, di dalam menciptakan suatu pengetahuan, di dalam mengakuisisi suatu pengetahuan dan mentransfer.
Jadi proses transfer daripada pengetahuan ini tentunya terjadi antar anggota organisasi. Ya, ini. Dan di dalam organisasi memang karena ini merupakan budaya ya yang memang di sini itu selalu diharapkan, selalu diinginkan oleh organisasi, ditetapkan oleh organisasi, maka di sini nanti setiap individu memiliki perilaku-perilaku di dalam menyongsong pengetahuan, memiliki motivasi yang kuat ya sehingga mereka mau mengupdate pengetahuan dan wawasan-wawasan baru. Ini kalau untuk learning organisasi ya. Jadi kemampuan organisasi di dalam menciptakan, mengakuisisi, mentransfer pengetahuan. Nah, ini yang perlu Anda garis bawahi. Tetapi kalau untuk organisasi learning ini merupakan suatu konsep yang mana konsep ini itu untuk menggambarkan, mendeskripsikan tipe-tipe aktivitas yang terdapat di dalam organisasi pada waktu pembelajaran organisasi. Jadi mengacu pada keadaan di dalam maupun di luar organisasi. Jadi ini ada satu konsep. Itu dua hal yang memang ada kemiripan. Oke. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik daripada organisasi. Untuk organisasi pembelajaran learning organization ya. Jadi ini beberapa karakteristik di dalam learning organization. Pertama adalah adanya peluang untuk belajar bagi seluruh komponen yang ada dalam organisasi. Jadi bukan hanya secara formal tetapi juga terwujud dalam aktivitas sehari-hari. Nah, ini. Jadi peluang-peluang itu dimungkinkan untuk belajar ya bagi seluruh komponen. Jadi tidak hanya individu-individu tertentu tidak, tetapi ini mencakup seluruh ya komponen yang ada di dalam organisasi. Hal ini tentunya bisa terrealisasi apabila organisasi itu memfasilitasi. Jadi kepentingan-kepentingan yang ada di dalam anggota organisasi dalam rangka untuk proses transfer pengetahuan, pengembangan pengetahuan ini memang difasilitasi oleh organisasi. Dan tentunya ini organisasi harus mendorong bagaimana agar supaya pengembangan daripada pengetahuan itu menjadi bagian daripada budaya organisasi. Sehingga tentunya di sini nanti keuntungan di dalam pengetahuan yang dihasilkan ini adalah kembali ke organisasi, di mana organisasi memiliki keunggulan kompetitif ya, keunggulan dalam bersaing. Karena apa? Karena dengan pengetahuan perusahaan memiliki nilai tambah. Ya, dengan nilai tambah inilah maka perusahaan akan mampu bersaing dengan pengetahuan yang dimiliki. Oke, itu untuk karakteristik yang pertama. Kemudian untuk karakteristik yang kedua ini adanya perancangan struktur dan budaya organisasi yang menjamin, merancang, merangsang, dan memungkinkan seluruh komponen yang ada dalam organisasi untuk belajar, menanyakan praktek manajemen yang ada selama ini, bereksperimen, berkontribusi dengan ide-ide baru yang lebih segar. Nah, ini yang kedua karakteristiknya. Jadi dalam rangka tadi memfasilitasi daripada anggota organisasi, maka di sini organisasi harus mampu ya, merancang struktur dan budaya organisasi yang mana itu nanti bisa memotivasi, ya, merangsang, mendorong daripada seluruh anggota organisasi itu untuk belajar. Jadi apakah secara rutin dilakukan berbagai macam pelatihan-pelatihan untuk mensupport daripada anggota organisasi, kemudian di sini memberikan kesempatan bagi anggota organisasi untuk mengembangkan pengetahuan. Jadi tidak dibatasi oleh satu aturan yang justru membunuh daripada pengetahuan yang ada di dalam masing-masing individu untuk terus dikembangkan. Nah, ini. Jadi perusahaan tidak perlu khawatir tentunya di sini ketika anggota organisasi memiliki pengetahuan yang bagus, di situ kemudian organisasi dirugikan, itu tidak ya. Ini. Jadi berkontribusi dengan ide-ide baru yang lebih segar. Nah, ini adalah tujuannya. Kemudian adanya insentif bagi para manajer yang selalu menggunakan prinsip keterbukaan, partisipasi, kemudian dalam setiap proses untuk pengambilan keputusan. Nah,
ini adalah sebagai bentuk salah satu ya stimulus atau motivasi yang nanti bisa diberikan organisasi. Sehingga nanti tentunya harapannya dengan insentif-insentif tertentu, ini nanti akan mendorong, mensupport daripada setiap anggota organisasi. Nah, ini merupakan karakteristik 3 ya. Nanti selanjutnya ada beberapa karakteristik yang lain. Ya. Adanya prinsip penerimaan terhadap kemungkinan timbulnya kesalahan sebagai bagian daripada proses pembelajaran. Kemudian adanya kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh karyawan tanpa terkecuali untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Nah ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi organisasi memberikan kesempatan yang sama. Tetapi tentunya di sini setiap kesempatan yang sama yang diberikan oleh organisasi kepada anggota organisasi di sini, anggota organisasi di sini tentunya harus memiliki kesiapan. Ya. Jadi tentunya ketika organisasi memberikan kesempatan yang sama, tetapi di situ ternyata kesiapan daripada setiap anggota organisasi itu berbeda, maka di sini juga akan menghasilkan hasil yang berbeda. Ya ini. Nah sehingga di situ biasanya organisasi memberikan kesempatan yang sama, tetapi organisasi memiliki kriteria-kriteria ya yang dikaitkan dengan kinerja, ya loyalitas, sehingga di sini seorang karyawan ini berhak mendapatkan kesempatan atau tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi misalkan seperti pengembangan pengetahuan yang ada. Kemudian adanya keterbukaan sistem manajemen data dan akuntansi yang bisa diakses oleh para pengguna yang lebih luas, namun yang berkompeten. Nah ini, jadi saya kira ini adalah era keterbukaan, di mana dalam organisasi ini memang informasi, data, dan pengetahuan yang ada di dalam organisasi itu memang lebih bersifat terbuka. Dalam artian setiap anggota organisasi itu mampu ya melihat, mampu bisa mengakses daripada pengetahuan, data, dan informasi tersebut. Tentunya juga di sini dalam konteks sesuai dengan kompetensi masing-masing, gitu ya. Dalam artian kalau misalkan berkaitan dengan akuntansi, maka di sini kompetensinya ya tentunya adalah untuk bagian-bagian keuangan. Kalau misalkan MSDM, sumber daya manusia, ini tentunya bagian personalia. Produksi tentunya ini fokus ke bagian produksi dan sebagainya. Nah, ini. Oke. Kemudian yang lainnya, kriteria atau karakteristiknya adalah semakin kaburnya batas-batas yang ada antar karyawan dan antar departemen, sehingga memungkinkan terciptanya keterbukaan komunikasi dan hubungan pemasok pelanggan dalam setiap tahapan proses manajemen. Jadi teknologi informasi kita lihat perkembangannya sangat pesat sekali, sehingga di sini konektivitas yang terjadi antar individu, antar bagian dalam organisasi ini seolah-olah tanpa batas. Ya. Jadi satu bagian dengan bagian yang lain itu bisa terintegrasi. Sehingga pertukaran daripada informasi, pertukaran daripada data yang terjadi ya dalam organisasi ini bisa dilakukan dengan mudah. Bisa dilakukan dengan cepat ya. Nah, ini. Jadi di sini tentunya memberikan manfaat yang luar biasa bagi organisasi karena di dalam proses-proses pengambilan keputusan itu tentunya akan lebih bisa dilakukan dengan tepat, bisa dilakukan dengan cepat. Ya ini. Nah ini. Kemudian untuk yang berikutnya ke-8, ini adalah untuk karakteristiknya adanya pemahaman bahwasanya keputusan pimpinan bukanlah solusi yang lengkap, tetapi lebih sebagai eksperimen yang masuk akal atau rational eksperimen. Jadi memang di dalam organisasi di sini yang memiliki kompetensi di dalam proses pengambilan keputusan adalah para manajer. Jadi kita tahu di dalam manajer di sini ada 3 tingkatan, ya, ada top manager, kemudian ada middle manager, kemudian ada low manager. Nah, dari 3 tingkatan manajer di sini tentunya masing-masing memiliki hak akses yang berbeda-beda dalam pengambilan keputusan. Nah, tentunya di sini diperlukan informasi yang berbeda-beda. Nah, akan tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwasanya setiap keputusan yang diambil oleh
pimpinan atau dalam hal ini adalah para manajer ini lebih bersifat solusi. Ini solusi yang lengkap. Ini ya, ini. Jadi bukanlah sebagai solusi yang lengkap, tapi sebagai eksperimen yang masuk akal. Nah ini karena apa? Karena keputusan-keputusan ini kan untuk sesuatu kejadian yang memang belum terjadi. Nah ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi contoh misalkan saja, oke, Mas Chandra kembali gabung itu sepertinya ya. Oke, selamat bergabung Mas Chandra. Oke, saya lanjutkan. Jadi sebagai contoh misalkan saja, ketika perusahaan, selamat bergabung Mas Septiadi Chandra. Oke, dengar suara saya? Ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Jadi contoh, kita kembali, bahwasanya misalkan seorang manajer membuat keputusan menyikapi tentang adanya penurunan penjualan misalkan saja. Nah ini. Nah, bagaimana keputusan-keputusan ini diambil? Ini misalkan saja melakukan intensitas promosi. Nah ini, jadi melakukan intensitas promosi ini kan suatu keputusan yang nanti akan dilaksanakan, dieksekusi. Nah ini, kemudian mungkin di sini memberikan stimulus atau mungkin rangsangan kepada tenaga penjualan untuk di situ dengan cara apa? Memberikan target sehingga nanti harapannya para tenaga penjualan itu bisa mencapai target. Nah ini adalah sesuatu yang tentunya akan direalisasikan ya di masa yang akan datang. Ya, jadi keputusan dibuat baru ada realisasi. Nah, makanya di sini adalah bisa dikatakan sebagai eksperimen yang masuk akal, gitu ya. Nah, ini adalah pemahamannya. Oke, baik. Jadi itu beberapa karakteristik yang ada ya di dalam learning organisasi. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, silakan mungkin. Mbak Indah Agus, ada yang tanyakan? Belum. Oke, Mbak Herlina Intan. Ada yang tanyakan Mbak Herlina? Belum. Oke, Mas Chandra, ada yang tanyakan? Oke, kalau mungkin ada yang tanyakan nanti audionya bisa diaktifkan atau nanti kita bisa diskusi di Siakat juga bisa ya. Sehingga di situ nanti kita bisa tanya jawab di sana gitu ya. Oke, baik. Ini tadi ada Mas Fajar juga, tapi kok sebentar kemudian menghilang ini Mas Fajarnya ini. Oke, baik. Nah, kalau tidak ada, langsung saja karena memang kalau kita menggunakan aplikasi Zoom dibatasi ya waktunya ya, kita memaksimalkan saja. Oke, kemudian kita masuk ke indikator-indikator learning organization. Di sini pertama, jadi indikator-indikatornya adalah disiplin, personal mastery. Kemudian disiplin berbagi visi, share vision, kemudian disiplin mental model, kemudian disiplin pembelajaran tim atau team learning, kemudian disiplin berpikir sistemik atau system thinking. Nah ini adalah indikator-indikator yang ada di dalam learning organization. Oke, baik. Sudah ada warning, waktu tinggal 10 menit ternyata. Oke, baik. Ya, Bapak. Kita lanjutkan aja, kita maksimalkan. Oke, kita akan masuk ke indikator yang pertama yaitu personal mastery. Nah, ini. Jadi personal mastery ini adalah disiplin yang mendorong sebuah organisasi untuk terus-menerus belajar bagaimana menciptakan masa depannya yang hanya akan terbentuk jika individu-individu para anggota organisasi mau dan mampu terus belajar menjadikan dirinya sebagai seorang master di bidang ilmunya. Disiplin personal master ini terbentuk dicirikan oleh tumbuhnya keterampilan-keterampilan individual para anggota organisasi, komplikasi atau refleksi diri, keterampilan untuk memahami akan kelebihan dan kelemahan kompetensi intelektual, emosional maupun sosial dirinya, serta keterampilan untuk melakukan revisi atas visi pribadi dan kemudian keterampilan untuk membangun kondisi kerja yang sesuai dengan keadaan organisasi. Nah, ini adalah untuk disiplin personal mastery. Jadi ini adalah disiplin yang memang berkaitan dengan
anggota-anggota organisasi atau individu-individu yang ada di dalam organisasi, yang mana di sini itu mereka memiliki kesadaran secara penuh ya untuk terus belajar, sehingga pengetahuan terus terupdate, sehingga skill, keahlian, dan di sini kemampuan di bidang tertentu itu memang benar-benar dikuasai, sehingga di situ dia layak disebut sebagai seorang master. Nah, ini orang ahli ya, seorang ahli, tapi bukan ahlinya ahli gitu ya. Oke, jadi disiplin personal mastery ini adalah arahnya ke situ. Jadi memang lebih pada konteks individu-individu yang ada di dalam organisasi yang memang memiliki kemauan ya untuk terus belajar, mengupdate pengetahuan sehingga dirinya bisa dikatakan sebagai seorang master. Kemudian untuk yang kedua adalah disiplin berbagi visi atau share vision. Ini organisasi pembelajaran membutuhkan visi bersama. Visi yang disepakati oleh seluruh anggota organisasi. Visi bersama ini akan menjadi kompas dan sekaligus pemicu semangat dan komitmen untuk selalu bersama, sehingga menumbuhkan motivasi kepada para karyawan untuk belajar dan terus belajar, meningkatkan kompetensinya. Nah, keterampilan untuk menyesuaikan antara visi pribadi dengan visi organisasi, serta keterampilan berbagi visi agar mencapai tujuan pribadi yang terkandung dalam visi bersama. Merupakan disiplin individual yang dibutuhkan untuk membangun disiplin berbagi visi, artinya untuk menumbuhkan komitmen dan performansi yang tinggi dari seluruh anggota organisasi harus dimulai dari adanya visi bersama. Jadi sangat penting ini visi, menetapkan visi organisasi, yang mana visi daripada organisasi ini harus bisa diselaraskan dengan visi-visi daripada personal atau anggota organisasi. Karena bagaimanapun juga setiap anggota organisasi ketika dia bergabung di dalam organisasi, dia memiliki tujuan-tujuan, ya. Tujuan-tujuan yang memang ingin dicapai bersama di dalam organisasi tersebut. Bagaimana menselaraskan visi organisasi dengan visi daripada anggota organisasi. Nah, tentunya di sini kita arahkan bagaimana visi ini itu bisa menjadi kompas, ya, arah yang jelas yang nanti bisa dijadikan sebagai pemicu semangat. Nah, sehingga di situ nanti ada kesadaran dari setiap individu, kemudian ada komitmen, ada integritas bagi seluruh anggota organisasi untuk mau ya melakukan sesuai dengan visi-visi yang memang sudah ditetapkan. Kemudian untuk yang ketiga adalah disiplin mental model. Ini organisasi akan mengalami kesulitan untuk secara akurat mampu melihat berbagai realitas yang ada. Jika para anggota organisasi tidak mampu merumuskan asumsi serta nilai yang tepat untuk digunakan sebagai basis atau cara berpikir maupun cara memandang berbagai permasalahan organisasi. Keterampilan untuk menemukan prinsip dan nilai-nilai bersama serta tumbuhnya semangat berbagi nilai untuk menumbuhkan keyakinan bersama, sehingga menguatkan semangat dan komitmen kebersamaan. Ini merupakan disiplin yang dibutuhkan untuk membangun disiplin model mental organisasi. Jadi mental ya, jadi mental daripada setiap anggota organisasi ini memang harus diarahkan, dibangun sebaik mungkin dalam rangka untuk memberikan kesadaran yang memang berasal dari dalam diri masing-masing anggota organisasi. Kemudian di sini adalah disiplin untuk pembelajaran tim atau team learning. Jadi disiplin pembelajaran akan efektif jika para anggota organisasi atau kelompok memiliki rasa saling membutuhkan satu dengan yang lain. Jadi tidak egois. Satu memiliki keunggulan, satu memiliki kekurangan, dan masing-masing ini tentunya bisa saling mengisi. Jadi bukan berarti kemudian yang satu merasa dibutuhkan, yang satu merasa rendah diri, ya, karena merasa tidak memiliki kemampuan. Nah, sekecil apapun kemampuan yang dimiliki, ini tentunya akan memberikan kontribusi bagi organisasi.
dan tentunya itu belum tentu dimiliki oleh anggota organisasi yang lain. Jadi kemampuan untuk bertindak sesuai dengan rencana bersama sering terhambat hanyalah karena ketidakmampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan benar dan dengan baik. Nah, ini. Jadi ada faktor komunikasi yang memang di sini menjembatani daripada proses di dalam pembelajaran tim atau tim learning ini. Ya. Oke. Baik. Kemudian untuk yang terakhir ini adalah disiplin berpikir sistemis ini. Jadi melengkapi keempat disiplin di atas dengan disiplin berpikir sistemis, yaitu keterampilan untuk memahami struktur hubungan antara berbagai faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi daripada eksistensi organisasi. Jadi keterampilan untuk berpikir integratif dan tuntas, keterampilan untuk berpikir komprehensif, serta keterampilan untuk membangun organisasi yang adaptif merupakan disiplin yang dibutuhkan untuk membangun disiplin belajar sistemis. Oke, jadi itu gambaran tentang tadi ya indikator-indikator di dalam learning organisasi. Baik, jadi ada 5. Yang pertama adalah mulai dari personal, kemudian berbagi visi atau share vision, membangun mental daripada setiap anggota organisasi, kemudian tim learning dan berpikir sistemik. Oke, baik. Sampai sini ada yang tanyakan mungkin? Silahkan. Ini kebetulan waktunya hampir habis ya ini ya untuk tatap muka kita secara online ya. Jadi ini memang terkait dengan wabah corona yang semakin meluas ya. Di sini mengacu pada instruksi daripada Kementerian Pendidikan, arahan dari Presiden ya, kemudian dari instruksi dari Gubernur, maka memang untuk proses pembelajaran tetap berlangsung, tetapi di sini dilakukan secara online ya. Nah ini, jadi saya harapkan kalian bisa menyadari tentang kondisi ini. Makanya saya tidak henti-hentinya untuk selalu memberikan pesan kepada Anda bahwasannya stay at home, jadi tetap berada di rumah ini merupakan sebuah solusi ya yang cukup efektif apabila itu memang dilakukan secara disiplin. Nah, maka dari itu penyelenggaraan perkuliahan ya dilakukan secara online dengan harapan Anda itu apa istilahnya social distance-nya itu bisa memang benar-benar bisa terwujud. Oke, baik. Baik, saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan mata kuliah manajemen perubahan. Nanti untuk materi saya share di Siakat seperti biasa dan juga nanti akan saya sampaikan juga untuk video ini. Ini kita online, ini kita videokan, nanti saya buat di channel YouTube saya ya, channel YouTube, sehingga nanti di situ di link Siakat sudah ada, sehingga nanti Anda bisa